Kemudian yang keempat, dan air suci dasarnya selalu ini, air tahur, suci dan menyucikan, tapi sudah dipakai bersuci sebelumnya. Ya kan ada kalau sedang berwudu misalnya kan, ditadah bawahnya itu kan, ditadah tuh, jadi pakai ember atau yang sejenisnya sehingga airnya nggak jatuh kemana-mana dari keran tuh langsung ke ember itu lagi. Nah jadi yang jatuh ke situ, ya terkena dari atas ini sudah masuk ke situ, sudah digunakan. Dalam bahasa Arab, air yang sudah digunakan untuk bersuci, ya sudah digunakan dipakai, itu disebut dengan musta'mal namanya, musta'mal. 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 Yang keempat, air suci yang sudah digunakan, yang sudah dipakai bersuci. Dan ini walaupun ada khilaf kecil di antara para ulama, tapi yang paling populer dan ini yang dipegang oleh kita, dengan ini tidak digunakan untuk bersuci kembali. Jelas ya? Tidak digunakan untuk bersuci kembali, kecuali nanti dalam kondisi-kondisi yang sangat langka dalam darurat, atau hanya untuk misalnya basuhan mandi dalam basuhan pertamanya, ya sebelum misalnya dibersihkan kembali dengan yang lainnya. Nah itu kalau mandi misalnya, maaf ya, ini kan bahas fikih itu. Nanti mungkin kalau bab detailnya ketika masuk al-ghuslu atau mandi bisa dibahas dengan lebih dalam lagi. Ya, saya mau mandi berdua dalam satu bejana itu boleh-boleh saja. Ya dipakai, hadisnya juga ada terkait dengan itu. Tapi nanti yang paling populer setelah itu dibilas lagi dengan menggunakan air yang mutlak. Ya, itu gambaran. Nanti ada hikmahnya tersendiri. Tapi dalam pembahasan wudhu, ini yang paling populer, ya air yang sudah digunakan. Terutama dalam mazhab Syafi'i dan turunan-turunannya, air yang sudah digunakan untuk bersuci maka tidak dipakai untuk bersuci kembali. Jadi kalau sudah wudhu, ya kemudian pakai misalnya ember ditadah, ya kan, mau dipakai yang lain boleh. Misalnya dipakai nyuci baju kalau diduga itu bersih gitu kan, dari wudhunya nggak terlampau, bukan kotoran-kotoran ini sudah ada kotor kemudian kena kotoran itu, maka nggak tepat juga kalau dipakai nyuci baju dan sebagainya. Jadi kalau ini dari kita tadah supaya airnya nggak bertebaran, misalnya sayang Anda ingin tadahkan, Anda siramkan ke bunga, kemana dan sebagainya sehingga memanfaatkan air yang dimaksudkan, itu sah-sah saja, boleh dilakukan. Ya, bahkan ada kisah, ini kisah nyata sekali, kisah nyata ya, tapi ini langka kasusnya, langka atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada kawanan perampok. Ya, ini nyata kita di kalangan orang-orang soleh. Makanya sering dibaca-baca kitab-kitab atau buku-buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dulu saya masih temukan terjemahan-terjemahan itu. Kisah orang-orang soleh di masa lalu, 40 kisah orang soleh, sekian kisah para tabi'in. Itu inspiratif sekali gitu. Ya, ada para perampok datang ke satu rumah di satu desa gitu kan. Nah, kemudian begitu datang ke situ niat mau merampok, tapi ternyata disambut luar biasa dengan baik gitu oleh orang di rumah itu. Jadi bingung para perampoknya. Akhirnya alih-alih dari perampok ngaku mujahid. Kan udah bawa pedang tuh mau ngerampok, malah disambut, halo selamat datang, masya Allah para mujahid gini-gini. Itu keluarnya begitu saking sopannya dari daerah itu ya. Jadi sampaikan. Jadi akhirnya itu kami mujahid baru berperang gini. Akhirnya wah saya minta keberkahannya dari para mujahid ini, silahkan disuguhi makanan ini. Terus begitu berwudu, ya berwudu itu tiba kemudian ditadahi, ya tanpa sengaja mereka ditadahi seperti ini kan. Nah, untuk apa katanya gini, silahkan berwudu dulu, nggak apa-apa, kami ingin manfaatkan aja airnya gitu kan. Nah, begitu kemudian mereka singkatnya berwudu dan sebagainya, udah sholat, bingung juga perampoknya itu ya, disiapin makanan, siapin air wudu, diminta sholat dulu di situ sebelum pergi karena ingin mengambil barokahnya katanya para mujahid ini, bisa ketempatan di situ. Senang dulu tuh begitu, ketempatan ulama senang, dengan ketempatan orang-orang pejuang senang. Di kita juga kan dulu begitu, dalam masa-masa perjuangan itu senang kan kedatangan para pejuang dan sebagainya. Ya makanya saya juga waktu kecil kan mengalami itu. Wah seneng tuh kalau lihat TNI saya kan, wah itu jadi ada kesannya luar biasa tuh, pakai pakaiannya lengkap gini, jadi kebanggaan tersendiri kita melihat juga ya, Masya Allah gitu. Nah sekarang lebih variasi lagi, ada polisi, ada macam-macam dan sebagainya ya. Kita bangga kalau semua instansi ini kuat semua,
hebat semua dan kompak semua, itu luar biasa. Tapi secara singkatnya, setelah mereka selesai pamit mujahid tuh mujahid, jadi mereka juga bingung, udah pergi keluar, udah beraktivitas lagi, ternyata air hasil tadahan tadi itu digunakan oleh bapak tadi untuk mandi anaknya yang lumpuh, pakai mandi ya, dengan harapan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada baiknya, ada berkah. Ini babnya tersendiri ya, babnya tersendiri. Walaupun barangkali nggak bisa berlaku umum, tapi nanti ada dasar-dasar kaidah yang bisa digunakan dan kita nanti bisa turunkan babnya di sini. Begitu dipakai kemudian, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dengan izin Allah, kuasa Allah menyembuhkan, sembuhlah kemudian anak itu. Sembuh, ini kisah nyata, ya kisah nyata. Jadi sembuh anak itu, Masya Allah mereka bersyukur dan sebagainya. Satu kali, ini kawanan mujahid tanda petik tadi, ya datang lagi. Ya begitu datang lagi, apa yang terjadi? Ya yang nyambut anak kecil. Ya, Masya Allah para mujahid gini dan sebagainya, gitu kan? Disambut, ya mereka biasalah mau pura-pura lagi gitu kan, mau mampir, mau makan dan sebagainya. Lalu bertanyalah pimpinan mereka, siapa anak ini? Dulu kami kesini kan nggak ada. Bapaknya cerita, itulah yang kami ingin sampaikan. Syukur pada Allah, terima kasih kepada kalian para pejuang. Anak ini sebetulnya lumpuh dulunya. Begitu kalian pertama mampir ke sini, kami mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya kalian para pejuang yang ikhlas mampir ke sini makan, berwudu, kami gunakan air bekas wudunya untuk mandi itu anak kami itu. Ya, bukan mandi dalam keadaan bersuci ya. Ya, mandi seperti biasa gitu. Kami gunakan untuk mandi dan dengan izin Allah dia sembuh. Ya, Masya Allah terima kasih gini. Begitu ada respon demikian, langsung jatuh tersungkur, nangis semuanya dan tobatlah pada saat itu. Ya, dari yang tadinya mujahid yang KW ya, yang pura-pura, jadi sekarang mujahid yang asli. Pada akhirnya kemudian mereka bertobat, ikut berjihad dan sebagainya, dan hasuna islamuhum, keislamannya baik. Itu kisah inspiratif yang sangat luar biasa. Di setiap bab itu ada kisahnya. Ya, makanya kalau Bapak Ibu keluarkan setiap bab dengan contohnya, kisah inspiratifnya, itu untuk anak-anak tuh luar biasa. Ya, saya dari beberapa waktu ke belakang mungkin ya, itu sering juga menceritakan, karena anak-anak kadang minta cerita di malam hari kan. Kita cerita ini, cerita itu, kadang ngasih buku. Nah, kita gunakan untuk menceritakan di Al-Quran pelan-pelan sehingga tertanam dan itu akan membantu pada hafalan gitu ya. Nah, cobalah para orang tua tuh dapatkan itu. Banyak sekali di kitab, dan itu bukan fiktif, sifatnya nyata. Ya, di sejarah Islam itu kita hampir tidak mengenal yang fiktif. Ya, hampir tidak mengenal. Adapun cerita-cerita fiksi yang muncul itu misalnya, itu pun dari kreativitas yang ada dalam bentuk kisah-kisah yang seperti 1101 malam dan sebagainya. Ya, itu kisah-kisah hanya dongeng fiksi-fiksi yang disampaikan pada masa itu untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi kisah-kisah yang dibangun untuk penguatan dasar-dasar kehidupan itu nyata semua. Ya, kita nggak kenal tokoh-tokoh Superman, Batman, gitu kan? Ataupun macam-macam yang mungkin banyak sampai dengan kekinian. Ya, ini mustamal ya. Ini mustamal. Dari mustamal ke Batman ini. Ya, pokoknya ini mustamal yang sudah digunakan. Ya, nah ini. Jadi kalau kita masih dapatkan air yang ini mutlak, ya maka ini yang didahulukan. Ini yang sudah digunakan maka tidak dipakai lagi untuk bersuci. Kalau mau dipakai untuk yang kegiatan biasa, nyuci atau mandi misalnya, dari situ kalau kita wudunya memang masih bersih, cuman batal aja, wudu lagi ditada, pakai mandi ya sah-sah saja digunakan sepanjang mandinya bukan terkait erat dengan sifat bersuci ya, seperti mandi besar dan sebagainya. Dan tentunya dibilas lagi dengan air-air yang mutlak yang lebih bersih.